Sinteyong jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan apa rencana baru yang disiapkan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia. Setelah kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat malam Putu, apakah sudah ada jawaban dari PSSI soal STY lanjut atau tidak yang kini ramai jadi perbincangan publik, Putu? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang belum ada pernyataan secara resmi dari PSSI. Ada pun beberapa exco yang kemudian memberikan statement ataupun pernyataan ini juga masih ambigu, masih abu-abu, belum ada kepastian apakah kemudian pelatih kepala Sinteyong ini akan diganti begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang sebetulnya sinyal-sinyal ataupun juga isu bahwa wacana Sinteyong akan diganti dari posisinya sebagai pelatih kepala ini sudah muncul beberapa kali begitu ya, apalagi waktu kemarin misalnya ketika Indonesia gugur di ajang Piala AFF tidak bisa lanjut begitu, hashtag stay out ini sudah mulai muncul begitu ya di media sosial. Lalu kemudian juga mulai kembali muncul lagi wacana tersebut setelah kemudian ada media asing Tuttosport pada 30 Desember 2024 yang mengulas kans di mana STY ini akan diganti dengan pelatih Eropa karena dengan target untuk bisa mencapai Piala Dunia, bermain, berkiprah di Piala Dunia dengan juga pemain-pemain kita yang saat ini di timnas senior ini banyak yang kemudian naturalisasi dan bermain di kancah Eropa sehingga pelatih dari Eropa ini dianggap layak untuk kemudian menggantikan posisi STY. Ditambah lagi begitu yang terbaru, isu ataupun juga sinyal bahwa Sinteyong ini akan diganti menguat kembali setelah Exco PSSI Chairul Anwar ini mengunggah sebuah foto dengan caption "Terima kasih STY atas kebersamaannya. Kamu tetap akan menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Dengan adanya pernyataan Exco tersebut, begitu ya, dari Chairul Anwar, tentu saja ini kembali mengungkit lagi wacana ataupun juga isu terkait dengan penggantian posisi dari Sinteyong sendiri. Meskipun sampai dengan saat ini, kemarin pada saat Menpora sempat ditanya apakah memang betul setelah beberapa kali menemui kekalahan, kemudian di AFF juga ada kekalahan begitu ya yang dihadapi oleh skuad Garuda, apakah ini menjadi batas akhir atau ancang-ancang untuk STY meninggalkan skuad Garuda. Tapi kembali lagi Menpora menyampaikan di Aryo Tejo bahwa itu keputusan ada di PSSI. Evaluasi katanya sudah dilakukan, ada rapat khusus yang dilakukan gitu untuk membahas terkait dengan evaluasi timnas, baik itu pelatih, pemain ataupun juga kelengkapan-kelengkapan lain untuk menunjang bagaimana timnas kita bisa maju lebih baik lagi. Tapi sampai dengan saat ini informasi yang kami terima memang PSSI baru akan memberikan pernyataan resmi begitu tentang evaluasinya di 2024 dan apa yang kemudian ditargetkan pada 2025. Ini besok rencananya konferensi pers akan digelar, tepatnya ini nanti akan ada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ada Zainuddin Amali, ada Yunus Nusi, petinggi-petinggi PSSI, kemudian ada Sumarji, manajer timnas sepak bola Indonesia yang juga nanti akan hadir di sana untuk menyampaikan evaluasinya. Apakah di dalam evaluasi tersebut masih ada nama Sinteyong sebagai pelatih atau justru ada penggantian pelatih, kita nantikan karena kita tidak boleh berandai-andai, kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi dari PSSI. Tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, Ibrahim dan juga saudara, Sinteyong datang ke Indonesia ini tidak dengan tangan kosong begitu ya. Dia datang melatih dan terhitung dari Desember tahun 2019 mulai bergabung dengan timnas Indonesia begitu, diawali debut STY pertama kali pada laga persahabatan kontra Bulgaria pada September 2020. Pada pertandingan itu STY sudah bersama dengan Rizky Ridho, kemudian juga dengan Pratama Arhan yang sampai dengan saat ini ketika berlaga di timnas senior yang nanti akan maju di kualifikasi Piala Dunia begitu ya, masih ada di skuadnya Sinteyong ya, Pratama Arhan, Rizky Ridho, apalagi Rizky Ridho bermain sangat baik sekali di belakang untuk menjaga lini belakang Sinteyong. Kemudian debut STY di timnas senior ini pada laga persahabatan kontra Oman di Mei 2021 dan kemenangan pertama STY ini tercatat ketika melawan Taiwan yang menang 2-1 untuk Indonesia pada Oktober 2021. Yang itu juga laganya menjadi penentu begitu ya di Piala Asia 2022. Karena kalau kita lihat STY dan
timnas Indonesia ini bukan 1-2 kali bertanding bersama, tapi pertandingannya ini sudah banyak sekali. Kalau kita lihat dari angkanya saja, Ibrahim dan juga saudara, untuk timnas senior misalnya, STY sudah bertanding bersama timnas senior, menunggangi timnas senior sebanyak 57 kali, di U23 21 kali, di U19 18 kali, dan di U20 14 kali. Artinya kebersamaannya ini sudah cukup lama. Ini yang juga kemudian menjadi sorotan publik begitu, dengan adanya STY yang juga mampu membangun bonding dengan para pemain, kemudian juga strategi-strategi yang sudah lama dimainkan dari 2019 sampai dengan saat ini, ditambah lagi kita di depan mata tinggal menghitung hari begitu ya, kurang dari 3 bulan akan juga melawan Bahrain dan juga Australia. Apakah kemudian mengganti pelatih kepala Sinteyong ke sosok yang lain ini akan efektif untuk menjaga permainan tetap dengan stamina yang juga cukup baik, kemudian konsisten, kita tetap bisa melakukan serangan-serangan dan juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan misalnya saja dari lemparan ke dalamnya Arhan yang kemudian pasti menghasilkan gol begitu ya. Tentu ini kan butuh bonding tadi. Kemudian juga kita lihat prestasi Sinteyong ada membawa timnas Indonesia menjadi runner up Piala AFF pada 2020. Ini pertama kali terjadi, medali perunggu SEA Games 2021, ada lagi runner up Piala AFF U23 tahun 2023. Lalu yang paling baru tentu saja lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi yang tadi saya sebutkan, apapun keputusannya ini kembali ke PSSI, apakah kemudian akan mengambil resiko untuk mengganti pelatih kepala atau justru ada strategi lain begitu ya, dengan memberikan kesempatan lagi kepada Sinteyong untuk membuktikan sampai Maret setidaknya di kualifikasi Piala Dunia untuk membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi lagi. Kita nantikan konferensi persnya besok jam 12 siang, Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda.